Xabi Alonso benar-benar membawa perubahan besar untuk Real Madrid. Selain performa yang meningkat signifikan, The Pastmaster juga sukses membangkitkan pemain Spanyol yang sempat meredup di era Carlo Ancelotti. Bermunculannya bakat pemain-pemain muda Spanyol seperti Dean Huijsen, Alvaro Carreras, hingga Gonzalo Garcia membawa berkah tersendiri untuk timnas Spanyol. Perlahan tapi pasti, pemain Real Madrid mulai mendapat pemanggilan timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente. Cetak gol coba merangkum bangkitnya darah Spanyol di Real Madrid sebagai berikut. Kehilangan talenta Spanyol tertinggal dari Barcelona. Dalam beberapa tahun terakhir, Real Madrid selalu mendominasi sepak bola negeri Matador. Klub ibu kota Spanyol ini menorehkan prestasi hebat di bawah tangan dingin Carlo Ancelotti. Selama 3 tahun memimpin di periode kedua, Don Carleto berhasil menorehkan 15 trofi. Sayangnya, torehan tersebut tercoreng lantaran Ancelotti dianggap gagal mengembangkan talenta Spanyol. Di era Ancelotti, para pemain Spanyol harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk membela tim nasional. Pasalnya, performa mereka seketika meredup karena kurangnya diberi jam terbang. Salah satunya Nacho Fernandez yang sering ditelantarkan oleh Ancelotti. Pemain berumur 35 tahun ini selalu kalah saing dengan Antonio Rudiger yang performanya sempat pasang surut. Akibat terus-menerus ditelantarkan, terciptalah cekcok hebat antara Nacho dan Ancelotti. Nacho merasa dirinya masih layak diberi kesempatan meskipun sudah berusia senja. Pemain jebolan Real Madrid Castilla ini mengatakan Ancelotti sebagai pelatih yang pilih kasih. Kurangnya menit bermain di Real Madrid bikin Nacho kehilangan tempat utama bersama timnas Spanyol. Terakhir kali Nacho membela La Furia Roja di final Piala Euro 2024 melawan Inggris. Itu pun, De La Fuente hanya memainkannya selama 7 menit saja dan masuk di menit 83 pertandingan. Selain Nacho, Dani Ceballos juga menjadi pemain yang jarang dipercaya Ancelotti. Ex-pemain Arsenal ini kalah saing dengan Federico Valverde, Aurelien Tchouameni hingga Jude Bellingham. Ceballos pun naik pitam lantaran dirinya telah berkorban untuk Real Madrid. Bagaimana tidak, pemain 29 tahun ini memilih kembali ke Santiago Bernabeu meskipun Arsenal saat itu membutuhkannya. Ceballos disebut-sebut telah kembali ke Real Madrid dan mengatakan keputusannya salah. Dia pun sempat berpikir untuk cabut namun beberapa kali dihalangi oleh Ancelotti. Akibatnya, Ceballos sudah diparkirkan dari timnas Spanyol sejak bulan Maret 2023. Laga internasional terakhir pemain kelahiran Utrera ini terjadi di kualifikasi Piala Euro melawan Skotlandia. Lebih memilih mengembangkan talenta asing. Merosotnya performa darah Spanyol di Real Madrid disebabkan karena keputusan nyeleneh Ancelotti. Pelatih asal Italia ini lebih memilih untuk mengembangkan talenta asing, terutama talenta yang berasal dari negeri Samba. Ancelotti lebih sering memainkan Vinicius Junior untuk menempati posisi winger dan nyaris nggak tergantikan selama 3 musim. Padahal Real Madrid punya banyak penyerang-penyerang hebat seperti Brahim Diaz. Pemain kelahiran Malaga ini rela mengorbankan karir menterengnya demi kembali membela Real Madrid. Selama masa peminjaman di AC Milan, Brahim menjadi nyawa permainan Rossoneri. Dari 124 laga, pemain 26 tahun ini sukses mencetak 18 gol dan 15 assist dalam 2 musim. Manajemen bahkan sempat ingin mempermanenkannya. Akan tetapi Rossoneri gagal, lantaran Brahim lebih memilih untuk mengembangkan karirnya di Real Madrid. Berikutnya ada bomber asal Spanyol seperti Joselu yang kalah saing dengan Rodrigo. Sebelum kedatangan Kylian Mbappe, Ancelotti memilih eksperimen memainkan Rodrigo di posisi striker. Don Carleto nggak memilih bakat hebat Joselu di klub sebelumnya yakni Espanyol. Di musim 2022-2023, pemain kelahiran Stuttgart ini berhasil membukukan 16 gol dari 34 pertandingan. Kemudian ada bek kanan Alvaro Odriozola yang bakatnya kurang terlihat oleh Ancelotti. Sang pelatih lebih memilih untuk memainkan Ferland Mendy meskipun berposisikan sebagai bek kiri.
Padahal performa Mendy kurang begitu menggigit meskipun sering mendapat jam terbang. Performanya kerap inkonsisten dan menjadi titik lemah pertahanan Real Madrid selama 2 musim. Celana pendek pria dari Better Half bisa kamu dapatkan dengan harga 39 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Bangkitnya darah Spanyol Real Madrid di era Xabi Alonso. Kesalahan Real Madrid yang menyia-nyiakan bakat lokal di era Ancelotti mulai diperbaiki Xabi Alonso. Sang entrenador kini lebih mengutamakan talenta yang asli dari negeri Matador. Hal itu ditandai dari pergerakan transfer Xabi yang kebanyakan mengambil pemain Spanyol. 2 pemain muda seperti Dean Huijsen dan Alvaro Carreras sukses didatangkan. Hebatnya, Huijsen dan Carreras langsung tampil nyetel dengan gaya main Xabi. Buktinya, Huijsen tampil meyakinkan sebagai tembok kokoh baru Los Blancos di awal musim ini. Pemain kelahiran Amsterdam itu mempunyai ciri khas bermain yakni lugas dan keras. Huijsen mati-matian mempertahankan Real Madrid dari ancaman serangan lewat tackle-nya yang mematikan. Gaya main keras Huijsen gak jarang membuat dirinya diganjar kartu. Rupanya, gaya preman sang pemain terinspirasi dari bek tengah legenda Real Madrid yakni Sergio Ramos. Huijsen kagum bukan main dengan karakter antagonis Ramos di atas lapangan. Xabi gak mempermasalahkan gaya keras Huijsen dan memintanya untuk bermain lebih ngegas. Menurut sang entrenador, bek blasteran Spanyol Belanda ini akan menjadi pilar utama tembok pertahanan El Real. Kemudian ada Alvaro Carreras yang juga diandalkan si janggut merah. Carreras punya performa konsisten di sektor bek kiri karena dipercaya pada 6 laga beruntun. Javi Garcia menilai bek muda berusia 22 tahun ini cocok dengan cetak biru milik Xabi. Sementara bek kanan mulai kembali dipegang Dani Carvajal. Meski sudah berusia uzur, nyatanya sang pemain berhasil menggeser posisi Trent Alexander-Arnold dan mendapat pujian dari Xabi. Dia sangat matang, dia sosok penting dalam tim ini dan ia juga jadi kapten tim. Ia sangat fundamental bagi tim kami dan rekan-rekan setimnya sangat menghormatinya. Di sisi lain, El Real juga punya sosok pemain lokal tajam di lini depan. Buktinya, Gonzalo Garcia sempat tampil memukau sebagai striker El Real di Piala Dunia antar klub. Berkah untuk timnas Spanyol jelang Piala Dunia. Bangkitnya performa bintang Spanyol turut membawa berkah bagi Real Madrid. Penggawal Los Merengues kini mulai dilirik Luis de la Fuente untuk memperkuat skuad Matador. Padahal bintang lokal El Real sempat tak disorot de la Fuente. Di bulan Maret lalu, pemain Real Madrid yang dipanggil timnas Spanyol bahkan hanya berjumlah 1 orang yakni Raul Asensio. Puncaknya saat De La Fuente nggak memanggil semua pemain Real Madrid di timnas Spanyol pada bulan Juni. Pelan-pelan sang entrenador mulai melirik talenta Los Blancos setelah ditangani Xabi. Dani Carvajal dan Dean Huijsen kembali mendapat pemanggilan di jeda internasional September. Keduanya tampil solid saat dipercaya De La Fuente di atas lapangan hijau. Sebut saja Dean Huijsen yang terbukti bikin lawan sulit menebus gawang La Furia Roja. Kokohnya penampilan Huijsen membuat Spanyol menjalani jeda internasional dengan rekor nirbobol. Pasalnya, La Furia Roja berhasil mencukur Bulgaria dan Turki dengan skor telak 3-0 dan 6-0. De La Fuente senang bukan main dengan atribut yang dibawakan Huijsen. Huijsen luar biasa, dia sangat tenang dan dewasa. Dia juga bisa menangani berbagai situasi dengan tenang dan penuh tanggung jawab, tegas De La Fuente. Performa Huijsen justru membuat pemain Barcelona kepanasan dan mengejeknya di ruang ganti. Gacornya Huijsen membuka peluang bagi para penggawa El Real lainnya. Alvaro Carreras dan Gonzalo Garcia berpotensi menjadi pemain yang bakal dipanggil De La Fuente. Selain 2 nama di atas, ada Fran Garcia yang mulai bisa menyaingi Carreras di bek kiri.
Sepatu bola dari Bixgal, kualitas bukan kaleng-kaleng, bisa kamu dapatkan dengan harga 170 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bangkitnya darah Spanyol di Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Akankah El Real tampil mengamuk musim ini bermodal bakat lokal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.